Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia dan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul khususnya. Selamat datang di podcast Pengadilan Agama Bantul. Salam berubah bergerak berbenah. Pada episode kali ini kita akan menghadirkan lagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul yakni Bapak Ruslan Saleh SAG MH. Dan tema kita yang akan dibahas hari ini adalah terkait masih seputar penghargaan WBK dan juga SMAP yang sudah diraih di 2023 yang lalu oleh Pengadilan Agama Bantul. Kita akan membahas lebih detail mengenai proses dan juga sejak awal mula hingga akhirnya berhasil mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi. Ya, baik, telah hadir di studio bersama kita Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul, Bapak Ruslan Saleh SAG MH. Selamat datang kembali Bapak di podcast kita. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya Pak ya membangun. Insyaallah selalu semangat insyaallah. Iya. Ya Pak, jadi tema kita pada episode kali ini adalah membahas lebih detail mengenai zona integritas, yakni wilayah bebas dari korupsi, dan mungkin juga bisa juga masuk dalam pembahasan SMAP kita, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Karena sebenarnya zona integritas dan juga sistem manajemen anti penyuapan ya hampir ya saling berkelibat gitu lah Pak ya. Jadi saling berkaitan. Sehingga sebenarnya ketika itu dilaksanakan pun perjuangannya juga bersama-sama dengan power yang lebih besar saja. Begitu ya Pak ya? Okay. Boleh nih Pak diceritakan awal mulanya sejak kapan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Bantul? Lalu dilanjutkan dengan apa saja sih pada saat awal pembangunannya, bagaimana pula dukungan dari stakeholder kepada pembangunan ZI kita? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa apa yang kami lakukan saat ini itu adalah kelanjutan dari apa yang telah pendahulu-pendahulu kita laksanakan. Kita ini yang datang belakangan ini hanya melanjutkan dan memoles sedikit gitu. Jadi segenap perjuangan mereka itu adalah kita hargai dengan melanjutkan. Nah, salah satu hal yang telah dilaksanakan oleh pendahulu kita adalah mencanangkan zona integritas di Pengadilan Agama Bantul itu. Ini dilaksanakan pada tahun 2019. Saya waktu itu belum berada di sini, tapi alhamdulillah dengan pencanangan seperti itu dan telah dilakukan pembangunan, pekerjaan kami tinggal memoles sampai membangun saat ini. Alhamdulillah saat itu kalau lihat dokumen-dokumennya itu dihadiri oleh stakeholder baik intern maupun eksternal Pengadilan Agama Bantul ini. Ya, jadi artinya proses dari sejak pencanangan pun sebenarnya sudah didukung ya oleh stakeholder setempat di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, ada perbedaan awal dari sejak awal mulai pencanangan, kemudian mulai pembangunan itu Pak, bedanya dengan kondisi dengan sekarang, before-nya bagaimana Pak? Lalu pada saat pembangunan dengan kondisi satker pada saat itu, membangun zona integritas itu merupakan sebuah kebutuhan atau hanya karena ditunjuk nih oleh Mahkamah Agung? Saya pikir bahwa semangat seluruh personel Pengadilan Agama Bantul itu adalah satu, memajukan satker. Sehingga apa yang kurang terdahulu itu dipelajari kemudian. Nah, yang sekarang ini nampaknya semangat aja yang agak kurang terdahulu, sehingga yang tahun 2023 itu semangat itu yang diperbesar. Cara membangun semangat itu melibatkan seluruh personil dalam berbagai hal yang mereka mampu lakukan, karena kita yakin bahwa setiap personil itu memiliki kekuatan, kemampuan. Betul, masing-masing kita memiliki kekurangan, tetapi insya Allah kita masing-masing kita memiliki kelebihan-kelebihan, dan kelebihan-kelebihan itulah yang seluruh personil Pengadilan Agama Bantul ini munculkan di saat kita mengikuti kontestasi WBK tahun lalu. Alhamdulillah hasilnya positif.
Ya, baik. Dalam rangka pembangunan zona integritas ini, Pak, apa saja sih langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun, kemudian prosesnya seperti apa, sampai kemudian di bawah kepemimpinan Bapak di PA Bantul saat ini dapat meraih predikat WBK tersebut. Ya, tentu saja yang pertama dalam membangun segala hal apapun itu adalah komitmen. Nah, komitmen ini tidak boleh berhenti di tingkat atas. Tetapi komitmen itu harus terinternalisasi sampai ke tingkat yang paling rendah. Jadi itu kunci pertama adalah komitmen. Kemudian yang kedua mempergunakan dan mencari segenap kekuatan yang ada untuk kita pergunakan membangun Satker, mewujudkan apa yang kita citakan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting, internalisasi. Jadi seluruhnya paham, seluruhnya punya semangat, seluruhnya paham bahwa apa yang kita bangun ini ada sesuatu yang ingin kita gapai. Nah, ada yang saling mengingatkan antar satu sama lain, saling bahu membahu, saling menutupi kekurangan. Nah, itu yang sangat-sangat penting, sehingga seluruh personil itu merasa memiliki bahwa kantor ini adalah miliknya. Kalau komitmen itu cuma di tingkat pimpinan, maka insya Allah bagi orang-orang teman-teman yang di bawah itu tidak akan merasa bahwa kantor ini adalah miliknya. Jadi sangat penting sekali keterlibatan segenap personil, sehingga dia akan merasa bahwa ini adalah kantor miliknya, tempat dia mencari nafkah dan berkah kehidupan. Ya, betul sekali. Keterlibatan ya Pak, sekali lagi. Bahwa mungkin dalam upaya pembangunan zona integritas ini Pak, itu namanya kan juga perjuangan ya. Dalam setiap perjuangan itu kan pasti ada dinamikanya. Nah, dinamika pada proses pembangunan ZI ini Pak, di kantor PA Bantul apa saja mungkin Pak? Segenap apapun yang kita lakukan itu selalu ada tantangannya. Dan tantangan itu adalah dinamika. Jadi biasanya kita agak takut dengan dinamika, tapi dengan kekompakan kita, segenap dinamika yang ada kita lewati. Prinsip kita selalu bergerak dan berbenah. Kalau kita tidak mampu melangkah jauh yang sedepah, yang sejengkal pun kita akan lakukan. Karena dengan senantiasa bergerak, maka suatu ketika tujuan itu akan tercapai. Jadi ini hal penting, tidak berhenti untuk bergerak dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Iya, baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait dengan dinamika itu tadi Pak, bagaimana kesan Bapak dengan proses pembangunan, kemudian penerapan, dengan tantangan dan hambatan yang ada, yang Bapak sebut dinamika itu tadi, proses kemudian untuk bisa terlaksananya itu dalam penerapan di Pengadilan Agama Bantul? Ya, saya berterima kasih pada teman-teman semua, karena yang bergerak ini bukan satu dua orang, tapi seluruhnya. Jadi ada hambatan, ada apa, ada dinamika. Misalnya saja saya agak terkendala, maka yang lainnya akan maju. Termasuk Ibu Hos, kan kita lihat perannya selama ini dalam pembangunan ini sangat-sangat kelihatan Pengadilan Bantul. Sama dengan yang lain. Itu semuanya ingin melihat Satker kita ini maju. Sehingga dengan demikian kendala-kendala yang kita hadapi itu akan terselesaikan dengan sendirinya, karena seluruhnya punya semangat yang satu. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya berhubungan itu Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Bantul selanjutnya? Kan masih ada proses PBBM juga, dan mungkin nanti ada lagi yang lain, dan di Satker lain pada umumnya. Iya, saya pribadi menjadikan zona integritas, menjadikan SMAP misalnya, itu hanya sebagai alat. Bahwa apa yang kita lakukan di Pengadilan Agama Bantul ini sebenarnya sudah bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah itu telah mencapai standar yang misalnya ditetapkan oleh zona integritas atau SMAP? Nah, itu muncul pertanyaannya sana. Makanya coba kita masuk ke sana untuk mencocokkan standar yang ada dengan apa yang kita terapkan. Nah, ini menjadi tantangan, dan sebenarnya ini cuma alat standar yang ada itu kita penuhi semua, dan dengan otomatis dengan kerja seperti itu,
maka otomatis pelayanan terbaik untuk masyarakat itu akan tercapai. Iya Pak, betul sekali. Terkait dengan pembangunan zona integritas yang sekarang juga tidak hanya di PA Bantul ya, tentunya di beberapa peradilan di Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung itu kan juga menerapkan ya. Iya. Apakah dengan penerapan zona integritas di seluruh peradilan itu sudah bisa menjawab tantangan kita di peradilan dengan mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa? Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, baik. Satu kata kunci untuk dunia peradilan adalah integritas. Integritas. Jadi dimanapun berada dengan peradilan apapun, satu kata kunci adalah integritas, itu harus betul-betul muncul. Karena dengan integritas inilah maka visi misi Mahkamah Agung mewujudkan peradilan yang agung itu betul-betul bisa tercapai. Karena dengan integritas inilah maka kepercayaan publik, trust masyarakat yang saat ini agak nurun itu bisa kita capai kembali. Jadi integritas. Nah, salah satu caranya apa yang kita lalui ini melalui pembangunan zona integritas untuk Pengadilan Agama Bantul ini WBK. Maka mudah-mudahan dengan integriti itu ada, maka keagungan Mahkamah Agung, dunia peradilan di Indonesia betul-betul suatu ketika betul-betul akan kita capai, insya Allah. Amin, amin. Ya, itu harapan kita bersama ya Pak ya. Nah, ini setelah mendapatkan predikat WBK, kemudian juga SMAP juga ya Pak ya. Iya. Apa sih langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pimpinan dan juga seluruh aparatur, atau mungkin langkah-langkah yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan ini? Kita pada prinsipnya tidak akan berhenti di suatu titik. Karena ada titik tertentu yang kita gapai, maka insya Allah akan ada lagi titik-titik yang lain yang akan harus kita gapai. Sehingga tagline Pengadilan Agama Bantul itu sangat cocok, itu sangat pas, berubah, bergerak, berbenah. Jadi kita tidak puas dengan 1-2 gapaian, tetapi kita akan tetap semangat untuk menggapai hal lain. Kemarin kita udah gapai WBK dan SMAP tahun 2023, maka tahun 2024 ini kita akan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan standar WBBM. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa di backup oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan kita bisa diusul untuk ikut kontestasi WBBM. Mumpung semangat ini lagi besar-besarnya, insya Allah. Amin, amin. Nah, harapan tentunya menjadi lebih baik setiap harinya ya Pak ya. Okay. Nah, ini terkait dengan tadi sudah dibahas juga sedikit tentang SMAP ya Pak ya. Alhamdulillah di 2023 selain WBK, SMAP juga dapat kita raih. Jadi mengawinkan 2 penghargaan bergengsi nih Pak. Ya, strategi khususnya apa tuh Pak? Saya secara pribadi itu berjalan apa adanya, tidak banyak hal-hal gitu, dan tujuan sertifikat itu bukan tujuan, tapi kenyamanan para pihak dan kenyamanan personel itu adalah hal yang harus kita gapai. Karena kalau itu tergapai, maka hal-hal yang lain itu akan mudah kita gapai. Taruhlah misalnya namanya WBK, namanya SMAP, itu kunci utamanya adalah kenyamanan kita dalam bekerja dan kenyamanan pihak dalam mendapatkan layanan di peradilan ini. Betul. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ya Pak ya, apapun bentuknya. Nah, ini terakhir nih Pak, sebelum kita tutup acaranya, ada mungkin kata-kata pesan dari Bapak untuk mungkin yang melihat podcast ini atau kepada seluruh aparatur di Pengadilan Agama Bantul. Baik, untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, harapan kita tetap jaga ketulusan niat, jaga semangat. Apapun yang kita gapai insya Allah tidak akan sia-sia. Mungkin kita akan beroleh saat ini atau mungkin besok atau kapan waktu kita akan dapat. Jadi jaga ketulusan dan semangat. Tetap kita bersemangat untuk mewujudkan dunia peradilan, terutama peradilan agama di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya insya Allah. Alhamdulillah, itu tadi ya, semangat, ketulusan, dan juga seluruh kalimat itu tadi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan juga
semangat baru untuk seluruh aparatur Pengadilan Agama Bantul supaya memberikan pelayanan terbaik, lebih baik lagi dan lebih baik lagi setiap harinya kepada masyarakat, dan masyarakat mudah-mudahan juga bisa memperoleh manfaat yang besar supaya itu juga menjadi ladang pahala untuk kita semua ya Pak ya. Insya Allah. Ya, demikian tadi podcast hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan inti dari keinginan podcast ini adalah untuk memberikan inspirasi dan juga informasi, memberikan semangat untuk yang menonton, mudah-mudahan tercapai. Dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk institusi, terbaik untuk masyarakat, dan tentunya terbaik untuk kemajuan Indonesia. Begitu ya Pak ya. Ya, dan akhirnya kita tutup podcast kita dengan tagline kita ya Pak ya. PA Bantul, salam berubah, bergerak, berbenah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.